Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Putri Asma Rohani Manalu dengan 5 NIM terakhir 40130 dari Teknik Geologi Undip. Jadi saya akan menjelaskan mengenai penggunaan software GIPS dalam analisis kekar, lipatan, dan sesar. Adapun hal-hal yang akan saya jelaskan yakni ada 3. Yang pertama ada analisis kekar, kedua ada analisis lipatan, kemudian yang ketiga ada analisis sesar. Kemudian untuk sesar sendiri terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada striasi, kemudian yang kedua ada crest fracture, dan kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu struktur penyerta berupa crackpot. Oke, kita langsung lanjut ke software GIPS-nya aja. Pertama kita buka software GIPS-nya dulu. Nah, oke. Terus kemudian yang pertama kita lakukan adalah kita membuat file, terus kita klik new-nya supaya lembar kerja barunya muncul. Oke, kemudian yang kedua kita harus mengubah orientasinya dulu dengan cara ini, dengan mengklik project setting. Kemudian kita ubah menjadi right deep. Nah, ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian sudah menjadi begini, kita masukkan datanya. Ini datanya dari Excel. Oke, di sini ada data, kemudian kita blok dulu. Kemudian setelah itu kita copy, kemudian kita pastikan di sini. Nah. Oke, setelah itu kita klik vektor reset atau Ctrl E supaya kita bisa melihat penyebaran dari data yang telah kita masukkan. Kita klik, nanti akan muncul seteran dan juga beserta data-data yang sudah diplot. Nah, ini dia. Oke, kemudian setelah itu kita klik kontur preset. Kontur preset ini supaya membentuk kontur dari data-data yang sudah kita masukkan. Nah, nanti hasil akhirnya begini. Ada kontur yang udah terbuat. Kita agak dekatkan dulu sedikit. Kemudian yang kita lakukan adalah kita menentukan titik maksimal 1 dan titik maksimal 2-nya. Nah, untuk titik maksimal 1 itu dia yang konsentrasi density-nya itu konsentrasi densitasnya lebih tinggi. Nah, dilihat ini semacam legenda juga. Semakin ke bawah maka densitasnya kan semakin tinggi. Nah, dari kontur yang telah ada, ini kontur yang di sebelah sini itu lebih merah, jadi memiliki kontur yang memiliki tingkat densitasnya yang lebih tinggi, density. Jadi itu kita buat jadi menjadi maksimal satunya. Nah, caranya tuh ini, kita klik add user plane. Nah, kemudian kita bawa kursornya ke sini, ke titik ini, ke titik yang akan kita buat menjadi maksimal 1. Kita klik, nah nanti akan keluar label, terus visibility juga ada. Nah, untuk label ini itu merupakan namanya, jadi namanya kita buat maksimal 1. Oke. Nah, untuk visibility ini tuh ini menunjukkan kenampakannya di bidang terrenet yang kita buat. Nah, kalau poly itu untuk titik, kalau plane itu untuk suatu bidang. Nah, karena maksimal 1 itu merupakan sebuah titik, jadi kita
checklist yang polnya aja, ID-nya nggak usah. ID itu kayak semacam urutan, label itu namanya, maksimal 1 jadi perlu. Nah, untuk plan nggak perlu karena dia bukan merupakan suatu bidang. Terus kita klik oke. Terus yang kedua kita lakukan adalah membuat sama juga, tapi ini di maksimal 2. Nah, klik ini yang merah orange. Klik. Sama seperti tadi kita buat namanya maksimal 2. Ini udah jadi poll. Oke kan. Oke. Kemudian yang kita lakukan adalah mencari sigma 2. Sebelum mencari sigma 2 kita harus sigma 2 itu kan perpotongan dari pol yang telah dibuat dari maksimal 1 dan maksimal 2. Jadi kita harus mempolnya terlebih dahulu. Nah, cara mempolnya itu dengan ini juga, add user plan. Nah, kemudian kita tarik lagi. Kemudian kita bawa ke sini, ke titik maksimal 1 yang udah kita buat. Terus kita klik. Labelnya kita tulis pol maksimal 1. Kemudian yang kedua, kita buat pol. Nah, terus karena pol maksimal 1 ini merupakan suatu bidang, jadi kita kliknya plan. Bukan? Nah, plan. Oke, kemudian kita membuat pol yang kedua. Kita bawa ke sini juga, terus kita klik. Nah, terus kita namai pol maksimal 2. Oke, plan udah benar. Kita klik oke. Setelah nah, ini agak tidak nampak, kita edit dulu bentar. Edit user plan. Nah, pol maksimal 1, maksimal 2 misalkan. Maksimal 2 terus polnya ini kita warnanya merah dulu. Pol maksimal 2 nya kita warnai warna hitam. Biar pol maksimal 1 dan pol maksimal 2 tuh nampak. Oke. Nah, kemudian kita klik add user plan-nya lagi. Untuk menunjukkan di mana tuh sigma 2. Nah, di titik ini, di titik perpotongan antara pol maksimal 1 dan pol maksimal 2 tuh merupakan sigma 2. Kita klik. Nah, kita buat tulisannya sigma 2. Oke. Karena ini sigma 2 merupakan suatu titik, jadi kita kliknya pol, lainnya kita uncheck. Oke. Kemudian, nah, sigma 2-nya udah dapat. Kita sekarang akan mencari sigma 3 dan sigma 1. Nah, untuk mencari kita harus membuat suatu bidang bantu atau grading plan, user plan dulu. Terus setelah itu kita harus membuat suatu garis yang bisa memuat maksimal 1 dan maksimal 2. Oke, Mana Kak Nadia? Oke, pas nih. Nah, kita tulis jadi reading plan. Karena dia
Jadi kita akan menentukan, karena grand-nya udah ada, jadi kita akan bisa menentukan sigma 1 dan sigma 2-nya. Jadi untuk jadi di antara maksimal 1 dan maksimal 2 tuh bisa ada sigma 1 atau sigma 2. Jadi kita harus ukur dulu dari sudutnya, apakah kalau lebih dari 90 derajat maka yang di tengah itu adalah sigma 1, kalau lebih berarti sigma 3. Yang kita ukur itu ini perpotongan antara pol 1 dengan bidang bantu dan perpotongan pol 2 dengan bidang bantu. Nah, dapat 47,86. Berarti karena 47,86 itu kurang dari 90, maka yang di antara maksimal 1 dan maksimal 2 itu adalah sigma 1. Oke, jadi karena di tengah-tengah kita buat pitch break dulu supaya penghitungannya lebih cepat. Oke. Nah, kita paskan dulu. Kita paskan dulu. Oke, masukin itu kelas. Oke. Maka tadi 47 kan, jadi kira-kira sekitar sekitar 5 garis, karena satu garis ini melambangkan 5. Berapa? Nah, itu 2, 3, 4, 5. Oke, kita buat sigma 1. Kemudian karena dia titik jadi pol aja. Oke. Kemudian sigma 2 terus 90 derajat dari sigma 1. Kita bisa juga nyampe nih. yang suatu garis yang bisa memuat sigma 1 dan sigma 2. Kita klik. Nah, itu udah pasti 90 derajat. Nah, kita buat sigma 3. Karena dia pol titik. Oke. Nah, udah jadi semuanya. Aktifnya WhatsApp, Mbak. Kemudian kita edit dia. Maksimal 1, maksimal 2 hijau, kemudian maksimal 1, kemudian sigma 2, sigma hijaunya. Oke. Kemudian untuk agendanya kita ini kalau oke. Kemudian karena kita pakai trend and flank, kita ganti. Nah, di sebelah kanan ini mengganti. Ya udah. Oke, sudah jadi analisis kekar dan kita berdua sigmanya kita kemudian sigma 2. Oke, kita lanjut ke analisis lipatan. Oke, kita akan membahas tentang analisis lipatan. Pertama, ini kita ubah dulu lewat project setting. Oke, jadi strike right di lagi, terus kita masukkan data lipatan. Nah, ini ada lipatan. Nah, di sini ada lipatan yang udah saya ubah.
blok, kemudian kita copy, kemudian kita paste. Oke, kemudian kita klik vektor preset. Oke, kemudian sama seperti yang tadi, kemudian kita klik kontur presetnya juga agar konturnya itu agar kita dapat menemukan maksimal 1 dan maksimal 2. Oke, add user plane kita tandai mana maksimal 1 mana maksimal 2 sama seperti sama seperti kekar juga. Nah, karena titik ya kita false saja, ID-nya juga. Oke. Kemudian kita add user lagi, kemudian kita klik lagi, kemudian kita beri nama maksimal 2. Oke, sudah benar Paul. Oke. Setelah itu kita menemukan sigma 2-nya. Nah, sigma 2-nya itu cari dari ini, add user plane, kemudian add user plane. Oke. Sigma 2 yakni 90 derajat dari ini. Kita buat dari suatu garis yang bisa memuat maksimal 1 dan maksimal 2. Nah, sedikit lagi. Oke. Nah, ini maksimal 2. Sigma 2. Oke, kita karena titik, oke, false. Oke, dapat sigma 2-nya. Terus setelah itu kita akan mencari sigma 1 dan sigma 3. Nah, caranya kita harus membuat suatu bidang bantu, guiding line, dan juga membuat maksimal 1 dan maksimal 2. Oke. Terus kita berikan namanya grading line. Oke, ya bidang line. Oke, setelah itu kita akan menentukan siapakah yang di tengah ini, apakah dia apakah dia maksimal apakah dia sigma 1 atau sigma 2. Kita harus mengukurnya menggunakan measure angle. Di mana ya? Mana kursornya? Ini tools. Kemudian kita klik. Kemudian tools measure angle. Kemudian kita ukur maksimal 1 dan maksimal 2. Oke. Nah, didapat hasilnya bisa dipindahkan. Nah, yang kita pakai itu yang bawahnya 75,91. Kenapa? Karena kalau 104,09 itu merupakan jarak dari maksimal 1 ke maksimal 2. Nah, yang kita untuk menentukan sigma 1 atau sigma yang berada di tengah itu bukan jarak maksimal 1 dan maksimal 2-nya, tapi jarak antara ini ke ini. Nah, oke. Jadi karena 75,91 maka yang di tengah maksimal 1 dan maksimal 2 itu merupakan sigma 1 karena kurang dari 90. Oke, kita add user plane, kita apa namanya? Jadi kan sekitar 104. Nah, maka kita pakai ini grid supaya lebih namanya supaya tepat. Oke.
kita hitung karena ini tadi jaraknya ada 104, berarti sekitar 52 atau 10 garis ini, karena ini intervalnya 5. Oke, teacher plane kita hitung 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sini. Nah, ini adalah sigma 1. Oke, karena dia adalah titik, kita pol. Oke kan? Nah. Oh, salah. Salah. Kita ulang dulu di sini tadi ya. Nah, plane-nya lupa dia. Plane-nya di cuman pol aja. Oh. Astaga. User plane. Kemudian sigma 1. Oke, baru benar. Kemudian sigma 3 itu merupakan 90 derajat atau 18 garis dari sini. Atau kita bisa juga membuat suatu garis yang bisa memuat sigma 1 dan sigma 2-nya. Di sini. Oke. Tulis sigma 3. Oke, kita klik radial juga. Kemudian toolsnya kita hilangkan delete all tools. Oke, sudah jadi. Nah, untuk kedudukannya kita bisa ini unchecklist legendnya dulu, legenda, terus kita checklist lagi. Nah, akan dapat ini. Nah, karena di sini masih strike right, kemudian deep, kita pakai trend plank. Supply trend and plank. Oke. Nah, lipatan sudah jadi. Saya akan lanjut ke bagian analisis sesar. Yang pertama ada analisis sesar dengan struktur penyerta berupa variasi. Nah, yang pertama kita klik ini dulu, Ctrl preset supaya stereonetnya nampak. Nah, sudah ada. Kemudian kita plot datanya. Nah, garis-garis sebesar N24246. Garis-garis kita pakai tools trend line. Karena stereasi itu berupa garis. Nah, kita buat 246. Oke. Kemudian besarnya juga 22744. Add user plane, kita klik di mana aja, kemudian kita masukkan 22746 div-nya. Oke, 6. Kemudian kita buat namanya fault plane. Oke. Ya berupa plane aja, polnya nggak usah. ID-nya juga kita unchecklist aja. Oke. Kemudian sudah terbentuk, kita akan membuat grading plane dari sini. Dari situ kita pol 90 derajat ini. Grading plane. Oke. Buat grading plane. Garis bantu plane dia. Oke, sudah benar. Yang kita akan menentukan sigma 2. Nah, sigma 2 itu merupakan perpotongan antara fault plane ini dengan grading plane, berarti dia di sini. Nah, editor plane, kita klik di sini, kemudian kita tulis sigma 2. Oke, dia berupa pole bukan plane.
Oke. Kemudian setelah ketemu sigma 2-nya, kita akan membuat garis bantu lagi untuk mencari sigma 1 dan sigma 2 at user plane. Nah, kita pol sigma 2-nya sebesar 90 derajat. Leading plane 2. Leading plane 2. Oke, dia berupa plane, polnya tidak. Leading plane 2 sudah ada, kemudian kita akan menentukan sigma 1. Nah, sigma 1 adalah 30 derajat dari perpotongan pole plane dan gridding dan stiriasi. Pole plane dan stiriasi. 30 derajat. Oke, kita gunakan pitch script-nya. Mana pitch script tools? Kemudian kita buat ini. Oke. Kemudian kita hitung 30 derajat. Jadi sekitar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. User plane, kemudian kita klik di sini. Nah, sigma 1. Dia berupa pole, bukan plane. Setelah itu kita akan menentukan sigma 3. Nah, sigma 3 itu merupakan sigma 1 yang digeser sebesar 90 derajat. Atau kita bisa buat begini juga. Oke. Sigma 3. Oke, dia berupa pole. Oke. Nah, kemudian kita delete all tools-nya dulu. Oke, kemudian kita buat lagi karena trendline-nya hilang. Oke, kita buat di mana aja, terus 246. Oke. Oke, kemudian kita edit dulu. Nah, pole plane, gridding plane, sigma 2-nya kita buat merah. Sigma 1-nya kita buat juga merah. Kemudian sigma 3-nya kita buat juga merah. Oke. Oke, kemudian kita kedudukannya ya. Ini kita unchecklist legendanya, kemudian kita checklist lagi. Oke. Udah jadi transform juga. Oke, demikian analisis sesar dengan struktur penyerta berupa stiriasi. Kita lanjut ke analisis struktur penyerta analisis sesar dengan struktur penyerta berupa case factor. Kita udah buka software disk-nya, kemudian kita klik ini control preset. Oke. Jadi kita lihat datanya, case factor 3541. Oke, kita plot dulu case factor-nya dengan add user plane. Kita klik di mana aja. Kemudian kita case factor. Oke, kemudian kita buat 3541. Nah, dia berupa plane. Oke. Kemudian untuk bidang sesarnya 14543. Kita add user plane lagi, terus kita klik di mana aja, terus kita masukkan 145
banditnya 43, kemudian labelnya kita buat dia sebagai fault plane atau bidang sesar. Ini dia berupa plane. Oke. Udah, kemudian kita akan menentukan sigma 2. Nah, sigma 2 adalah perpotongan antara fault plane dengan garis vektor. Nah, kita pakai edge user plane lagi. Kita klik di sini. Kemudian kita buat dia menjadi sigma 2. Dia berupa pol titik. Oke. Setelah itu kita akan membuat griddle plane, yaitu 90 derajat dari titik sigma 2. Oke, kita buat edge user plane lagi, dan kita arahkan kursornya ke sigma 2 ini tepat. Ini merupakan 90 derajat juga. Ini kita buat griddle plane. Oke, dia berupa plane. Polnya kita unchecklist. Oke. Kemudian kita akan menentukan sigma 1. Sigma 1 itu yang merupakan perpotongan antara gridding plane ini dengan gaze fracture. Nah, oke. Kemudian kita klik di sini. Salah. Kita add user plane dulu. Kemudian kita klik di sini. Kemudian kita tulis dia merupakan sigma 1. Oke, dia berupa titik pol, bukan bidang. Oke. Sigma 1. Setelah ditemukan sigma 1, kita akan mencari sigma 3. Nah, sigma 3 itu merupakan 90 derajat dari sigma 1. Add user plane. Toolsnya dulu. Sedikit supaya kita klik di sini. Oke. Kemudian kita hitung sebanyak 18. Cek pulau ikan ya, nggak kayak kau. Aku bersihnya. Oh. Diam dulu kau dah. Kena tunjuk kau nanti ya tengok. Nah, kita di sini. Sigma 3. Oke, kemudian kita buat pol. Oke, sudah selesai. Kita edit dulu. Nah, garis vektor hijau, polnya hijau juga. Sigma 2 merah. Sigma 1 2. Ini sigma 3 juga merah. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk melihat kedudukannya ini kita unchecklist dulu, kemudian kita cek lagi. Nah, sudah ada trend juga. Oke, sudah. Analisis sesar dengan struktur penyerupa gaze vector sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke analisis sesar dengan penyertanya adalah drag fault. Oke, yang terakhir kita akan saya akan menjelaskan tentang analisis sesar dengan struktur penyerta berupa drag fault. Nah, pertama kita contact set, kemudian kita lihat datanya drag fault. Nah, ini kita plot dulu daerah. Kita plot dulu drag fault-nya 108 kemudian 56. Oke,
Oke, add plane, kemudian kita klik di mana aja, terus kita tulis breakpoint. Oke, kemudian karena dia plane, pokoknya ID-nya juga 10856. Oke. Kemudian kita klik user plan lagi, kita klik di mana aja, kita plot daerah sasarnya 23543 kemudian 43. Kita beri nama whole plane. Oke, plane juga dia. Oke. Kemudian setelah itu kita membuat grading plane. Oke, kita plot dulu sigma 2-nya. Nah, sigma 2-nya ada di sini. Kita tulis sigma 2. Oke. Dia merupakan pole. Oke. Kemudian setelah itu kita klik add user plan lagi, kita membuat suatu bidang bantu, yaitu 90 derajat dari sigma 2. Oke, kita tulis grading plane. Oke, dia berupa plane, bukan pole, karena bidang. Oke, kemudian kita akan menentukan sigma 3 aksen. Nah, sigma 3 aksen itu ialah perpotongan antara grading plane ini dengan track pole. Nah, ini. Oke, kita user plane. Nah, di sini merupakan sigma 3 aksen. Oke, dia berupa pole titik. Oke, kita okekan. Nah, kemudian setelah itu kita akan menentukan sigma 1 juga. Nah, sigma 1 ini merupakan 90 derajat dari sigma 3. Jadi kita pakai pitch grid. Oke. Kemudian add user plane, kita plot sigma. Sebentar. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, sini. Klik sigma 1 aksen. Oke. Kemudian kita akan menentukan sigma 1. Nah, sigma 1 itu merupakan 30 derajat dari perpotongan bidang sesar dan bidang bantu. Ini bidang sesar, kemudian ini bidang bantu. Yaitu ke arah sigma 1 aksen. Ya, berarti dari sini 30 derajat berarti 6 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Add user plane dulu. Sini dia. Tadi. Oke, kemudian kita tulis sigma 1. Oke, berupa pole. Oke, udah benar. Oke, kemudian kita
menentukan sigma 3. Nah, sigma 3 itu 90 derajat dari sigma 1. Kita add user plan dulu. Nah, 90 derajat dari sigma 1 ini. Yang memungkinkan itu berarti ke arah sana. Jadi kita hitung 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, di sini. Klik. Oke. Ini merupakan sigma 3. Oke, di berapa? Kemudian kita edit ya trackbox-nya, komplain sigma 2 kita buat merah, sigma 3 sigma 3 aksen warna kuning, sigma 1 aksen warna kuning biar sama, kemudian sigma 1 merah, sigma 3 merah juga deh. Oke. Oh, jangan lupa supaya select fokusnya. Oke, kemudian untuk kedudukannya kita ini unclick, kemudian kita klik. Nah, jadi trend plan. Oke, mantap. Oke. Karena analisis kekar, kemudian analisis lipatan, kemudian analisis besar juga sudah siap. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan memperhatikan penjelasan saya. Jika ada perkataan yang salah ataupun yang tidak berkenan, saya mohon maaf, dan untuk atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian.